Tersebutlah seorang ratu bernama Dewi Suhita yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu, Suhita, tahun-tahun 1429 sampai tahun 1447. Ia adalah penguasa kerajaan Majapahit yang keenam. Pada era pemerintahannya, Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur, itu. Salah satu kerajaan kecil yang menjadi taklukan Majapahit adalah Kerajaan Blambangan yang terletak di Banyuwangi. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang bangsawan dari Klungkung, Bali, bernama Adipati Kebo Markuet. Adipati ini terkenal sakti dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya seperti kerbau. Keberadaan Adipati Kebo Markuet ternyata menghadirkan ancaman bagi Ratu Ayu Kencana Wungu. Meskipun hanya seorang raja taklukan, namun sepak terjang Adipati Kebo Markuet yang terus-menerus merongrong wilayah kekuasaan Majapahit membuat Ratu Ayu Kencana Wungu cemas. Ratu Majapahit itu pun berupaya menghentikan ulah Adipati Kebo Markuet dengan mengadakan sebuah sayembara untuk mengalahkan Adipati Kebo Markuet, maka dia akan diangkat menjadi Adipati Blambangan yang baru dan dijadikan sebagai suami. Sayembara itu diikuti oleh puluhan orang, namun semua gagal mengalahkan kesaktian Adipati Kebo Markuet. Hingga datanglah seorang pemuda tampan dan gagah bernama Jaka Umbaran yang berasal dari Pasuruan. Ia adalah putra Ki Ajar Pamenger. Rupanya, Jaka Umbaran mengetahui kelemahan Adipati Kebo Markuet. Maka, dengan senjata pusakanya gada wesi kuning, gada yang terbuat dari kuningan, dan dibantu oleh seorang pemanjat kelapa yang sakti bernama Dayun, Jaka Umbaran berhasil mengalahkan Adipati Kebo Markuet. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat gembira dengan kekalahan Adipati Kebo Markuet. Ia pun menobatkan Jaka Umbaran menjadi Adipati Blambangan yang baru dengan gelar Minak Jinggo. Akan tetapi, Ratu Ayu Kencana Wungu menolak menikah dengan Jaka Umbaran karena pemuda itu kini tidak lagi tampan akibat pertarungannya dengan Adipati Kebo Markuet. Jaka Umbaran alias Minak Jingga tetap bersikeras menagih janji. Ia datang ke Majapahit untuk melamar Ratu Ayu Kencana Wungu meskipun pada saat itu ia telah memiliki dua selir bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Lamaran Minak Jingga bertepuk sebelah tangan karena sang ratu tetap tidak sudi menikah dengannya. Penolakan itu membuat Minak Jingga murka dan memendam dendam kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Untuk melampiaskan kemarahannya, Minak Jingga merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Probolinggo Perang Paregrek. Tidak hanya itu, Minak Jingga pun berniat untuk menyerang ibu kota Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat khawatir ketika mendengar bahwa Minak Jingga ingin menyerang kerajaannya. Maka, ia pun menggelar sayembara kedua. Sekali lagi, puluhan pemuda turut serta dalam sayembara tersebut, namun tidak ada satupun yang berhasil mengungguli kesaktian Minak Jingga. Hal ini membuat sang ratu semakin cemas. Saat kekhawatiran sang ratu semakin besar, datanglah seorang pemuda tampan bernama Damarwulan. Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang. Namun, akhirnya Damarwulan kalah dalam pertarungan itu hingga pingsan terkena pusaka gada wesi kuning milik Minak Jingga. Damarwulan pun dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya, kedua selir Minak Jingga, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, terpikat melihat ketampanan Damarwulan. Mereka pun secara diam-diam mengobati luka pemuda itu. Bahkan, mereka juga membuka rahasia kesaktian Minak Jingga. Pada malam harinya, Dewi Sahita dan Dewi Puyengan mencuri pusaka gada wesi kuning saat Minak Jingga terlelap. Pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damarwulan. Setelah memiliki senjata itu, Damarwulan pun kembali menantang Minak Jingga untuk bertarung. Alangkah terkejutnya Minak Jingga saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damarwulan. Menu masuk berlangganan baru mode gelap. Informasi kerja sama beranda trending. Kabar daerah video galeri foto opini dan cerita. Peringkat penulis news entertainment mom food dan travel. Tekno dan sains otomotif woman bola dan sports business. Bas cara menulis di kumparan tentang kumparan. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Line 2023 Hak Cipta PT Dinamo Media Network version 1.20.2. Beranda News Damarwulan dan Minak Jinggo sebuah pembohongan sejarah. Banyuwangi Connect konten dari pengguna tanggal 25 Agustus tahun 2017 pukul 22.41. Tulisan dari Banyuwangi Connect tidak mewakili pandangan dari redaksi Kumparan. Perbesar nikmati gratis baca Kumparan Plus di aplikasi. Klaim tersebutlah seorang ratu bernama Dewi Suhita yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu, Suhita, tahun-tahun 1429 sampai tahun 1447. Ia adalah penguasa kerajaan Majapahit yang ke-6. ADVERTISEMENT pada era pemerintahannya, Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur, itu. Salah satu kerajaan kecil yang menjadi taklukan Majapahit adalah Kerajaan Blambangan yang terletak di Banyuwangi. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang bangsawan dari Klungkung, Bali, bernama Adipati Kebo Markuet. Adipati ini terkenal sakti dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya seperti kerbau. Keberadaan Adipati Kebo Markuet ternyata menghadirkan ancaman bagi Ratu Ayu Kencana Wungu. Meskipun hanya seorang raja taklukan, namun sepak terjang Adipati Kebo Markuet yang terus-menerus merongrong wilayah kekuasaan Majapahit membuat Ratu Ayu Kencana Wungu cemas. Ratu Majapahit itu pun berupaya menghentikan ulah Adipati Kebo Markuet dengan mengadakan sebuah sayembara untuk mengalahkan Adipati Kebo Markuet, maka dia akan diangkat menjadi Adipati Blambangan yang baru dan dijadikan sebagai suami. ADVERTISEMENT sayembara itu diikuti oleh puluhan orang, namun semua gagal mengalahkan kesaktian Adipati Kebo Markuet. Hingga datanglah seorang pemuda tampan dan gagah bernama Jaka Umbaran yang berasal dari Pasuruan. Ia adalah putra Ki Ajar Pamenger. Rupanya, Jaka Umbaran mengetahui kelemahan Adipati Kebo Markuet. Maka, dengan senjata pusakanya gada wesi kuning, gada yang terbuat dari kuningan, dan dibantu oleh seorang pemanjat kelapa yang sakti bernama Dayun, Jaka Umbaran berhasil mengalahkan Adipati Kebo Markuet. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat gembira dengan kekalahan Adipati Kebo Markuet. Ia pun menobatkan Jaka Umbaran menjadi Adipati Blambangan yang baru dengan gelar Minak Jinggo. Akan tetapi, Ratu Ayu Kencana Wungu menolak menikah dengan Jaka Umbaran karena pemuda itu kini tidak lagi tampan akibat pertarungannya dengan Adipati Kebo Markuet. ADVERTISEMENT Jaka Umbaran alias Minak Jingga tetap bersikeras menagih janji. Ia datang ke Majapahit untuk melamar Ratu Ayu Kencana Wungu meskipun pada saat itu ia telah memiliki dua selir bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Lamaran Minak Jingga bertepuk sebelah tangan karena sang ratu tetap tidak sudi menikah dengannya. Penolakan itu membuat Minak Jingga murka dan memendam dendam kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Untuk melampiaskan kemarahannya, Minak Jingga merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Probolinggo, Perang Paregrek. Tidak hanya itu, Minak Jingga pun berniat untuk menyerang ibu kota Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat khawatir ketika mendengar bahwa Minak Jingga ingin menyerang kerajaannya. Maka, ia pun menggelar sayembara kedua. Sekali lagi, puluhan pemuda turut serta dalam sayembara tersebut, namun tidak ada satupun yang berhasil mengungguli kesaktian Minak Jingga. Hal ini membuat sang ratu semakin cemas. ADVERTISEMENT saat kekhawatiran sang ratu semakin besar, datanglah seorang pemuda tampan bernama Damarwulan. Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang. Namun, akhirnya Damarwulan kalah dalam pertarungan itu hingga pingsan terkena pusaka gada wesi kuning milik Minak Jingga. Damarwulan pun dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya, kedua selir Minak Jingga, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, terpikat melihat ketampanan Damarwulan. Mereka pun secara diam-diam mengobati luka pemuda itu. Bahkan, mereka juga membuka rahasia kesaktian Minak Jingga. Pada malam harinya, Dewi Sahita dan Dewi Puyengan mencuri pusaka gada wesi kuning saat Minak Jingga terlelap. Pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damarwulan.
Setelah memiliki senjata itu, Damarwulan pun kembali menantang Minakjingga untuk bertarung. Alangkah terkejutnya Minakjingga saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damarwulan. Advertisement Minakjingga pun tidak bisa melakukan perlawanan sehingga dapat dengan mudah dikalahkan. Akhirnya, Adipati Blambangan itu tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Damarwulan memenggal kepada Minakjingga untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Damarwulan pun berhak menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu dan mendampinginya menjadi Raja Majapahit. Kekacauan cerita, keruwetan cerita ini karena ditulis di Mataram tahun 1736 desigram tujuan politik untuk menyudutkan Blambangan yang waktu itu berkonflik dengan Mataram memperebutkan hak sebagai pewaris tahta Majapahit. Para pujangga Mataram mencampur aduk kejadian-kejadian tahun 1406, 1429, 1736, 1479, dan 1428 menjadi cerita di atas. Perhatikan poin-poin ini. 1. Perang Paregreg terjadi sekitar tahun 1406 antara Wikramawardhana, Majapahit Barat Trowulan vs Brewirabumi, Majapahit Timur. 2. Majapahit Barat dipimpin Kencono Wungu, Suhita tahun-tahun 1429 sampai tahun 1447. Suhita sama dengan Puteri Wikramawardhana dengan selir keponakan Brewirabumi. 3. Blambangan dipimpin Kebo Markuet keturunan Bali, yang dimaksud adalah Pangeran Danuningrat, Raja Blambangan ke-17 tahun-tahun 1736 sampai tahun 1763, yang berkuasa saat cerita Damarwulan ini ditulis di Mataram. Saat itu ada konflik Mataram-Blambangan. Prabu Danuningrat digelari Pangeran Menakjingga oleh bangsawan Mataram untuk menguatkan cerita palsu itu. 4. Joko Umbaran Putera Ki Ajar Pamengger ikut sayembarai mengalahkan Kebo Markuet. Yang mengadakan sayembara adalah Wikramawardhana, dan yang ikut sayembara adalah Gajah Narapati. Saat itu bahkan Suhita belum lahir. Ki Ajar Pamengger adalah Lembu Mirunda Putera Brawijayai yang menjadi guru spiritual di Gunung Bromo. Putera Ki Ajar Panengger adalah Menak Sembar, menantu Prabu Siung Laut, Raja Blambangan keempat berkuasa tahun-tahun 1478 sampai tahun 1479. Kemudian Menak Sembar naik tahta sebagai Raja kelima tahun-tahun 1479 sampai tahun 1489. Joko Umbaran ini siapa? Jika Joko Umbaran adalah Menak Sembar, maka yang terjadi bukan penaklukan tapi ikatan pernikahan antara Terah Lembu Mirunda dengan Terah Blambangan. Jika Joko Umbaran melakukan penaklukan, maka dia adalah Gajah Narapati. 5. Joko Umbaran menang, diangkat jadi Adipati Blambangan bergelar Menak Jinggo, ingin menagih janji dan melamar Suhita. 6. Damarwulan ikut sayembara 2, mengalahkan Menak Jinggo, menikahi Suhita. Damarwulan adalah Arya Damar Adipati Palembang, dan yang dikalahkan Damarwulan adalah Gajah Narapati tahun 1428 untuk menuntut balas atas kematian Brewirabumi kakek Suhita, yang dibunuh Gajah Narapati. Jadi, Menak Jinggo bukan keturunan Hayam Wuruk. Menak Jinggo bukan Brewirabumi. Jika Menak Jinggo adalah Brewirabumi putera Hayam Wuruk, tidak mungkin dia mau melamar Suhita karena Suhita adalah cucu keponakannya sendiri. Oleh Wirabumi Aji Rajanata.